Kerajaan Makassar atau Gorontalo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di Sulawesi Selatan. Tahukah kalian, sebelum Islam masuk ke Sulawesi, Kerajaan Goa merupakan gabungan dari 9 komunitas yang bernama Bate Salapang yang ada di wilayah Goa. Dan sebelum menjadi kesultanan, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo merupakan dua kerajaan yang berbeda. Seringkali mereka saling berperang untuk memperebutkan wilayah Sulawesi Selatan. Namun pada akhirnya dua kerajaan tersebut dapat disatukan oleh Dayeng Manrapia, Raja Goa, dan Karayeng Matawea, Raja Talo. Letak Kerajaan Makassar berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 1. Sultan Alauddin Dayeng Manrapia tahun 1591 sampai 1638 merupakan raja pertama dari Kerajaan Makassar. Beliau adalah raja pertama dari kerajaan yang memeluk agama Islam. Selama masa kepemimpinannya, beliau berjasa dalam memperluas pengaruh wilayah Kerajaan Makassar hingga ke pesisir timur Sumatera. Beliau juga berhasil mengusir bangsa Portugis dan Spanyol yang sebelumnya menguasai Aceh. Prestasi terbesar yang diraih oleh Sultan Alauddin adalah beliau berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki yang tidak lain adalah salah satu dari imperium Islam terbesar di dunia. Yang kedua, Sultan Hasanuddin Imalombasi Muhammad Baqir Daeng Matawang Karayeng Bontomangipe atau dengan kata lain disebut Sultan Hasanuddin, salah satu kerajaan Makassar yang terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Hal itu terbukti dengan sepak terjangnya dalam melawan penjajahan Belanda, menghasilkan Belanda yang berulang kali terpukul mundur akibat strategi yang digunakan oleh Sultan Hasanuddin. Yang ketiga adalah Raja Mapasomba. Raja Mapasomba atau yang dikenal sebagai Sultan Amir Hamzah adalah putra Sultan Hasanuddin yang turun tahta setelah menyerah kepada Belanda. Seperti ayahnya, beliau tidak menyukai keberadaan Belanda yang terus-menerus menjajah negeri mereka. Pada akhirnya, beliau meneruskan perjuangan sang ayah untuk melawan Belanda. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Makassar tercipta dari norma-norma yang berdasarkan adat leluhur dan agama Islam yang disebut Pangakarang. Di Kerajaan Makassar sendiri terdapat membagi kelas sosial, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Pada golongan atas biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki gelar bangsawan, dan keluarga mereka disebut Karayeng atau anak laut. Pada golongan rakyat biasa disebut Tomaraka, dan pada golongan bawah atau budak disebut Ata. Kondisi kebudayaan masyarakat Kerajaan Makassar saat itu telah menghasilkan banyak sekali barang-barang hasil kebudayaan. Hampir semuanya merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Sebut saja seperti kapal pinisi dan juga kapal lampu. Kondisi ekonomi masyarakat Kerajaan Makassar saat itu, masyarakat Kerajaan Makassar saat itu memiliki sebuah kerajaan yang jenisnya adalah maritim, yang dimana hampir semua masyarakatnya memiliki profesi sebagai nelayan dan juga sebagai penyedia jasa pelayaran. Karena letaknya strategis sebagai kerajaan maritim, membuat Kerajaan Makassar menjadi pelabuhan internasional, yang dimana saat itu juga menjadikan Kerajaan Makassar sebagai pusat perdagangan Indonesia bagian timur saat itu. Saat itu banyak sekali negara-negara lain yang berdagangnya sering berkunjung ke Kerajaan Makassar hanya untuk melakukan kegiatan berdagang ataupun hanya sekedar tinggal. Sebut saja seperti pedagang yang berasal dari Portugis, lalu yang berasal dari Denmark, dan ada juga yang berasal dari Inggris.
untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di Kerajaan Makassar, maka dibuat suatu hukum yang berbunyi Ade Aloping Bicarana Pabalehi. Hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur perniagaan dan pelayanan di wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar agar berjalan dengan tertib dan teratur, serta untuk menghindari perselisihan. Selain itu, di wilayah timur Sulawesi Selatan juga terdapat kegiatan pertanian. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.